Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana dengan kasih karunia Allah, kami berusaha untuk memberikan studi yang komprehensif dari semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari Senin hingga Jumat. Dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, kami telah mencapai surat 1 Yohanes, pasal 2 ayat 18 dan 19 secara spesifik, di mana Yohanes berbicara tentang antikristus dan juga tentang mereka yang keluar dari kita. Siapakah mereka yang keluar itu? Bisakah seorang percaya yang sejati keluar dan menyangkal iman? Mungkin suatu hari ketika Anda sedang menonton beberapa saluran atau membaca surat kabar, Anda menemukan sebuah cerita bahwa seorang guru Kristen atau seorang pendeta Kristen menemukan kebohongan dari iman Kristen dan beralih dari kekristenan. Berita seperti itu bisa mengguncang orang-orang Kristen biasa. Tetapi bagaimana kita membaca dan menemukan dari firman Allah bahwa seorang percaya sejati tidak dapat meninggalkan imannya? Nah, siapakah mereka yang keluar? Apa ajaran mereka? Dan apa akhir mereka? Inilah yang akan kita bahas di episode ini bersama hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya untuk membaca ayat 18 dan 19 dari pasal 2 dan kembali untuk bertanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 18 dimulai dengan kata anak-anak. Saya ingin tahu siapa anak-anak yang dimaksud, anak-anak tertentukah? Atau orang-orang percaya Kristen pada umumnya? Ya, kami telah mengatakan itu dimulai dari ayat 12. Yohanes sang rasul menulis kepada seluruh keluarga Allah, memanggil mereka anak-anak dalam ayatnya yang ke-12 dan juga di ayat 28, anak-anak. Seluruh keluarga Allah yang dikatakan tentang mereka di pasal 3. Lihatlah betapa besarnya kasih dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak Allah. Lalu dia menulis di ayat 13, aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Ini adalah 3 kategori dalam keluarga. Allah dimulai dengan Bapak-Bapak, kemudian orang muda, dan akhirnya anak kecil. Setelah dia menulis kepada mereka, sekali lagi dia berkata, aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, ayat yang ke-14. Kemudian dia tidak menambahkan nasihat baru kepada para bapak karena para bapak telah sampai kepada pengetahuan yang dimulai tapi tidak diakhiri. Mereka mengenalnya yang dari semula. Mereka mengenalnya yang dari semula dan pengetahuan ini tidak terbatas. Benar. Lalu dia menulis lagi kepada orang muda dengan lebih rinci karena orang muda memiliki perjuangan untuk dilalui. Jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka telah mengatasi dan menang, tetapi masih ada bahaya yang tersisa. Apa bahaya itu? Jangan mengasihani dunia atau hal-hal yang ada di dunia. Lalu Yohanes menyebutkan 3 cara utama melalui mana setan menyerang benteng hati. Ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Dalam ayat yang ke-18, Yohanes terus berbicara kepada anak kecil dalam keluarga Allah yang ia sebut anak-anak. Sebenarnya anak-anak kecil lebih rentan terhadap bahaya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada bahaya yang mungkin mengancam orang dewasa, tetapi mereka dapat menjaga diri mereka sendiri. Tetapi kita selalu menyarankan kepada anak sebelum mereka pergi keluar untuk berhati-hati. Di sini kita menemui perasaan yang sama dari Yohanes yang lebih tua, Rasul Yohanes. Dia menulis kepada anak-anak kecil dalam keluarga Allah, mendorong mereka untuk berhati-hati karena ini adalah waktu terakhir ketika ada bahaya.
Lalu dia menyebutkan kepada mereka bahaya-bahaya ini. Oleh karena itu, anak-anak adalah bayi di dalam keluarga Allah. Kami selalu katakan pada pemirsa, mungkin baru dengan istilah ini, bahwa istilah-istilah ini tidak merujuk pada usia, tetapi melambangkan berbagai tingkat pemahaman. Jadi anak-anak adalah mereka yang baru saja mengenal Tuhan. Lalu anak-anak muda dan bapak-bapak adalah mereka yang memiliki pengalaman rohani dan telah dewasa secara rohani. Sempurna. Lalu Yohanes mulai berbicara tentang apa yang disebut sebagai waktu terakhir. Ini adalah waktu yang terakhir. Dalam Alkitab ada yang disebut hari-hari terakhir yang dibicarakan Paulus, sang rasul kepada Timotius. Sekali lagi ada zaman akhir yang disebutkan dalam Ibrani 1, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Apa beda waktu terakhir, hari-hari terakhir, dan zaman akhir? Nah, zaman akhir mengacu pada sifat zaman akhir kekristenan. Tetapi sebenarnya waktu terakhir adalah periode terakhir di mana Allah berurusan dengan umat manusia untuk terakhir kalinya setelah Kristus datang ke bumi menyelesaikan penebusan dan naik ke surga. Dan waktu terakhir yang merupakan urusan-urusan terakhir Allah dengan umat manusia telah dimulai. Baik, urusan-urusan terakhir atau pada waktu terakhir Allah berurusan dengan umat manusia. Ya. Waktu terakhir dibedakan oleh apa yang berikutnya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saya membayangkan, Yohanes memberitahu mereka bahwa mereka mendengar bahwa antikristus segera datang. Di mana mereka mendengar informasi bahwa antikristus sedang datang? Nah, kita tahu bahwa Yohanes menulis di akhir abad Kristen pertama. Tentu saja sebagai besar firman Allah yang diilhamkan. Semua kitab perjanjian baru ditulis termasuk surat 2 Tesalonika. Benar. Ketika kita baca 2 Tesalonika pasal 2, kita akan menemukan bahwa Paulus sang rasul berbicara dengan sangat jelas tentang sang antikristus yang akan datang setelah pengangkatan gereja. Manusia durhaka. Setelah pengangkatan Roh Kudus, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Oleh karena itu, orang percaya memiliki kesadaran tentang kedatangan sang antikristus. Baik dari perjanjian lama, misalnya kitab Yunani 11, maupun dari perjanjian baru 2 Tesalonika pasal yang kedua. Sebagai komentar moral, ketika Yohanes mengatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Tetapi pada waktu terakhir, sang antikris akan datang dan banyak antikristus telah datang. Jadi mohon bandingkan antara hari-hari terakhir dan waktu terakhir. Apa yang Kristus lakukan dan apa yang dilakukan oleh antikristus. Nah, zaman akhir adalah waktu itu di mana Allah bicara pada kita dengan perantaran anaknya. Ini adalah waktu terakhir. Pemberian terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dia berbicara kepada para bapa melalui para nabi sejak lama. Terbukti bahwa semua orang tidak mampu. Kebutuhan menjadi mendesak dan dunia sedang menangis. Apakah Allah memiliki seorang penyelamat? Faktanya Tuhan menyiapkan seorang penyelamat. Ketika kepenuhan waktu telah tiba, Allah mengutus anaknya. Namun segera setelah Kristus datang dan menyelesaikan penebusan kita naik ke surga, roh jahat yang adalah iblis tidak akan melakukan apa-apa karena dia selalu menentang pekerjaan Allah. Oleh karena itu, segera setelah Kristus menyelesaikan karya penebusan dan kembali ke surga serta Roh Kudus datang, roh najis, roh jahat atau setan Yang mulai menentang. menentang. Oke, Yohanes bicara tentang setan di sini selama waktu terakhir. baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Setan tidak pernah kekurangan cara untuk memberi nama-nama yang bagus pada berbagai kejahatan dan korupsi seperti itu dengan menyebutnya misalnya kritik yang lebih tinggi, mengambil dari kedalaman filsafat kuno apa yang dibanggakan oleh ilmuwan ateis, dan dari kulit sains modern apa yang disukai oleh kaum modern yang kurang pengalaman. Membentuk campuran jahat ini sebagai benteng melawan Tuhan Yesus Kristus. Di antara medium-medium ini terdapat pusat-pusat yang menyiarkan ketidakpercayaan dan ateisme, serta meracuni jiwa para pemuda yang bersiap untuk menjadi cendekiawan, pendeta, dan imam. Semuanya terposok pada dalam merangkap ini meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, tetapi bahkan orang percaya juga menderita kerusakan yang parah akibat hal itu. Namun, Tuhan segala kemuliaan bagi Dia
tahu bagaimana menyelamatkan dan bagaimana mengangkat tirai yang menutupi mata sehingga memungkinkan mereka melihat jerat itu. Sangat jelas bahwa mengajar bukanlah penghalang sebelum atau pencegah kejahatan, tetapi Allah menjaga anak-anaknya dalam kasih karunia-Nya. Dalam pasal 2 dari surat 1 Yohanes ayat 18, Yohanes berkata, "Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sang antikris yang akan datang setelah pengangkatan gereja." Silakan Saudara Yosef. Baiklah, saya ingin sebelum bicara tentang sang antikristus mengatakan bahwa pasal 4 memberitahu kita tentang roh antikristus. Pasal 4 ayat 3 berkata roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, makanya Roh itu. roh antikristus di dalam dunia yaitu setan. Ya. Di sini antikristus akan datang, jadi ia belum datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Mereka ada di sini sekarang. Ada banyak antikristus. Namun antikristus menurut definisi ini belum datang dan akan datang. Seperti yang dirujuk oleh Saudara Basem di dalam pertanyaannya setelah pengangkatan gereja. Dan ini oleh kesaksian Paulus dalam 2 Tesalonika 2. Benar. Pasal-pasal mana saja yang menjelaskan tentang ini? Ada banyak pasal, tapi jika saya disebutkan di sini Daniel 11, Mazmur 10, 2 Tesalonika pasal 2, Wahyu pasal 13. Ini adalah beberapa pasal yang menjelaskan kepada kita tentang sang antikris yang juga disebut nabi palsu, manusia durhaka yang menentang, yang meninggikan diri sebagai raja, yang akan datang dalam namanya sendiri. Jika kita membaca misalnya pasal 13 dari kitab Wahyu, kita akan belajar bahwa setan memiliki dua sarana, yaitu binatang yang muncul dari laut dan binatang yang muncul dari daratan. Binatang yang muncul dari daratan adalah nabi palsu. Dengan daratan yang maksudkan adalah Tanah tanah profetik profetik. yang adalah tanah Israel dan laut. Adalah gambaran dari banyaknya orang-orang Yahudi, jadi dia datang dari antara orang-orang Yahudi. Ketika muncul dari laut, dia datang dari bangsa-bangsa non-Yahudi, dia adalah orang Yahudi. Sayangnya seorang Kristen, tapi tentu saja dia seorang yang murtad. Adapun sosok yang lain dia adalah seorang Yahudi, tapi dia terbuli dengan Allah nenek moyangnya atau memiliki hasrat terhadap wanita. Dengan demikian sang antikris adalah seorang yang belum datang sampai sekarang. Tapi roh antikris sudah ada saat ini di dunia. Benar. Dan ada banyak antikristus dan omong-omong kata anti bisa berarti baik peniru Kristus maupun penantang Kristus karena mereka memang demikian. Satu akan datang dan berkata akulah Kristus. Dia meniru Kristus padahal sebelumnya dia menentangnya. Benar. Jadi dia adalah penentang dan peniru. Ini adalah pasal-pasal utama yang menyebut nabi palsu seperti yang kita bahas. Daniel pasal 11, Mazmur pasal 10, dan Yohanes pasal 5. Kemudian pasal kita saat ini dan juga 2 Tesalonika dan Wahyu pasal 12, 13 hingga 16. Semua ini memberitahu kita mengenai nabi palsu. Jadi roh antikristus ada di dunia dan itu adalah roh yang tidak Ya. jelas. Sampai sosok Sempurna. yang bernama sang antikris akan muncul setelah pengangkatan gereja terjadi. Roh najis memakai orang-orang yang disebut antikristus yang memiliki roh yang sama yang menentang pekerjaan Kristus dan pribadi Kristus itu sendiri. Sang antikris menjadikan dirinya pengganti Kristus. Dia meniru Kristus, berpura-pura Benar. jadi dia. Jadi Yohanes katakan ada banyak antikristus. Tapi Benar. ada kata-kata yang sangat penting yang akan datang. Ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Apa yang Anda lihat di sini? Faktanya frase ini mengingat kita pada Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 memberitahu kita bahwa Yudas Iskariot, si pengkhianat adalah yang pertama dari mereka ini. Dia adalah yang pertama yang keluar dari kita karena dia berada di antara para rasul. Anda mengatakan di awal episode bahwa bahkan seorang cendekiawan, Kristen terkenal pun bisa keluar dari kita. Tidak, bahkan itu bisa jadi seorang rasul yang adalah Yudas Iskariot yang merupakan salah satu dari 12 murid. Alkitab berkata dalam Yohanes 13, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saya pikir ketika Yohanes menulis sini, mereka keluar dari kami, dia sedang mengingat bahwa dahulu ada seseorang sekitar 60 tahun sebelum dia menulis surat itu, yang menerima roti itu lalu segera pergi keluar. Itu adalah Yudas, sang pengkhianat. Tetapi Yohanes menyusul dengan mengatakan, tapi mereka bukan dari kami. Karena jika mereka adalah dari kami, mereka pasti akan tetap bersama kami.
Ini adalah apa yang Kristus ketahui tapi ia tidak mengungkapkannya. Tetapi dia misalnya berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis, Yohanes 6. Jadi Kristus tahu bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat dan iblis, tetapi ia tidak mengungkapkan itu sampai Yudas menyingkapkan apa yang ada dalam hatinya. Saya percaya bahwa Kristus tahu setiap orang munafik, penipu, dan orang yang sulit dijangkau. Sampai niat seorang penipu terungkap, maka kita tahu bahwa dia bukan dari kita, tapi dia hanya bersama kita. Jadi seperti yang kami katakan di awal episode, bahwa jika ada seseorang yang menonton kita sekarang, ketika berselancar di saluran TV, saya menemukan berita tentang seorang pengajar Kristen ataupun pemimpin agama yang mengatakan bahwa ia telah menemukan kepalsuan iman Kristen dan meninggalkan agama Kristen. Orang ini dianggap sebagai sosok penting dan yang disoraki oleh orang-orang. Yang sayangnya banyak orang Kristen dikejutkan karena berita yang mengganggu seperti itu. Apakah Anda ini mengatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang yang benar-benar percaya pada anak Allah untuk keluar dari iman? Yang keluar adalah yang palsu, Benar, mengenakan pakaian anak-anak Allah. Sebenarnya dia bukan berasal dari anak-anak Allah yang sejati. benar. Dan seperti yang Anda katakan, mereka yang anak-anak secara rohani adalah yang paling parah terkena dampak dari berita semacam ini. Oleh karena itu, Rasul Yohanes ketika menulis kepada anak-anak secara rohani, ia sedang memberitahu mereka untuk tidak bingung atau tergoncang. Kita seharusnya tidak. Mau saya terguncang oleh hal-hal seperti itu yang terjadi dari waktu ke waktu. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya, berdiri atas fondasi yang kokoh karena kita memiliki pengurapan dan mendengar perkataan ini sejak awal. Sementara Paulus berbicara tentang hari-hari terakhir dengan mengatakan bahwa beberapa akan meninggalkan iman. Dia tidak sebutkan siapa yang meninggalkan iman. Sebagian besar orang yang berada dalam lingkup iman yang benar tidak meninggalkannya. Namun mungkin ada orang-orang yang dekat dengan iman. Ada jarak antara mereka dan iman. Mereka orang-orang yang meninggalkan iman. Mohon jelaskan, apa jaminan yang membuat orang percaya sejati tidak dapat meninggalkan iman? Mengapa dia tidak dapat meninggalkan Kristus atau ditinggalkan oleh Kristus? Sebenarnya seorang percaya sejati adalah salah satu domba Kristus, dan keselamatan domba Kristus tidak bergantung pada kecerdasan mereka karena mereka tidak cerdas tetapi bodoh. Itu juga tidak bergantung pada kekuatan mereka karena sebenarnya domba tidaklah kuat. Mau saya mereka tidak memiliki metode untuk menyerang musuh mereka, sebenarnya mereka bisa dengan mudah diserang. Tetapi karena domba bergantung pada seorang gembala, jadi jika gembala itu kuat seperti Daud, seekor singa dan beruang mungkin menyerang anak domba. Tetapi karena Daud adalah gembala yang baik, dia tidak ingin melepaskan anak domba itu sama sekali. Saya rasa tidak peduli seberapa baik Daud sebagai gembala, dia hanyalah bayangan kecil dari gembala yang digambarkan dalam Alkitab sebagai gembala agung dari domba-domba. Dan keselamatan domba-domba tergantung pada gembala yang berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Petrus pasal 1 bahwa kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara. Jadi bukan kekuatan kita lah yang memelihara kita. Bukan juga keterampilan kita, tapi kuasa Allah yang menjaga domba-domba. Jadi jika seseorang memberitahu saya berita semacam itu, saya bisa memberitahunya tentang berita yang lebih sulit, bahwa bukan hanya salah satu dari mereka yang melayani Allah di zaman ini yang meninggalkan iman, tetapi juga salah satu dari 12 murid yang ada bersama Kristus. Ia juga mengkhianati Kristus. Benar. Tapi Alkitab membuktikannya melalui kata-kata Kristus, bahwa dia bukan pengikut sejati Kristus sejak awal. Benar. Dia salah satu yang di luar lingkup orang-orang percaya sejati. Mereka bukan berasal daripada kita. Jika iya, mereka pasti akan tetap bersama kita. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita tahu bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak antikris dan akan ada nabi-nabi palsu. Saya ingin tahu jawaban Anda terhadap mereka yang mengatakan di akhir zaman Injil akan tersebar, bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Allah dan bahwa seluruh dunia akan menerima Kristus. Apa jawaban Anda terhadap klaim semacam itu? Silakan Saudara Yosef. Iya, di akhir zaman akan ada kebangkitan rohani yang memberkati. Tapi kapan itu akan terjadi?
Setelah pengangkatan gereja berlangsung, dan setelah manusia durhaka yaitu sang antikris diungkapkan. Lalu Kristus datang untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari Semua orang yang dalam melakukan kerajaannya. kejahatan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini akan terjadi pada penampakan Kristus, kemudian Kristus mendirikan kerajaannya. Ketika Kristus melintas bumi, hari akan tiba di mana bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi. Seperti air yang menutupi laut. Tapi, apakah itu akan terjadi selama zaman akhir gereja di bumi? Apakah itu terjadi selama zaman gereja di Akan bumi? hari terakhir gereja di bumi menyaksikan kebangkitan rohani seperti itu. Faktanya firman Allah menyatakan hal yang sebaliknya. Saya hanya akan membaca beberapa ayat. Hanya membaca dan saya pikir semua itu akan berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi contohnya pasal 4 dari 1 Timotius berkata, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran Setan-setan. setan-setan. 2 Timotius pasal 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan saat kita mencek 2 Petrus pasalnya yang ketiga, dikatakan pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Saat kita mencek Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Teori bahwa dunia akan berbalik kepada Kristus sebagai hasil dari pemberitaan Injil adalah teori yang sama sekali tidak didukung oleh Alkitab. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa seseorang menabur benih yang baik di ladangnya, kemudian ada yang jahat menabur benih lalang, dan Kristus berkata, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai panen. Pada saat panen, yaitu akhir zaman, Akan ada gandum dan lalang. akan ada gandum dan lalang. Melalui penghakiman, para malaikat penghakiman akan mengumpulkan lalang dan mencampakkannya ke dalam tungku api. Dan gandum akan disimpan di gudang. Dengan demikian gagasan bahwa kekristenan akan menyebar melalui pemberitaan Injil tidak didukung oleh Alkitab yang menyatakan sebaliknya. Bisa ada berbagai bentuk pemberitaan Injil, tetapi menerima Injil adalah ukuran yang sejati. Benar. Jadi mungkin ada berbagai macam khotbah yang meningkat hari demi hari. Inilah yang terjadi Inilah yang sekarang. terjadi sekarang. Mengenai hal menerima Kristus dan percaya kepadanya, Alkitab mengatakan bahwa zaman akhir adalah waktu kemurtatan. Seorang berkata Benar. bahwa di hari-hari terakhir, zaman akhir, dan waktu akhir, dunia tidak akan menjadi lebih Kristen. Tetapi orang-orang Kristen nominal mungkin akan menjadi lebih duniawi. Inilah yang Dunia terjadi. sedang menyusup ke dalam Dan kekristenan. yang terjadi dalam kenyataan. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh, mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya membayangkan bahwa di bagian terakhir, saudara Ayat akan berkata bahwa mungkin menjadi jelas bahwa mereka bukan berasal dari kami. Penggunaan kata semua berarti bahwa mungkin ada beberapa dari mereka yang dapat kembali dan menerima Kristus. Silakan Saudara Yosef. Pembacaan yang tepat ada dalam beberapa terjemahan. Saya pikir dalam terjemahan Kitab Kehidupan, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka semua bukan berasal dari kami. Semua yang keluar, ciri dan atribut mereka terungkap bahwa mereka bukan berasal dari kami. So, jika mereka dari kami, mereka pasti akan terus bersama kami. Omong-omong, saya ingin mengatakan bahwa ada 2 ayat di pasal 2 yang menegaskan kebenaran dan mengajarkan kita bahwa seorang percaya sejati tidak bisa murtad. Di pasal 2 misalnya, ayat yang ke-9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia Oke. membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Dia tidak mengatakan bahwa dia berada di dalam terang untuk suatu periode waktu tertentu. Kemudian, sayangnya, dia kembali menjauh dan bergerak ke kegelapan. Tidak ada hal yang seperti itu. Tetapi dia masih dalam kegelapan dan tidak tahu tentang terang. Meskipun mengklaim sebaliknya, dia mengklaim bahwa dia adalah salah satu dari kita. Tetapi kenyataan bahwa dia pergi dari kita menunjukkan bahwa dia bukan dari kita. Jika tidak, dia pasti akan terus bersama kita. Oke. Ketika mengatakan bahwa mereka akan keluar dari kami, dapatkah saya mengatakan bahwa
Mereka bahkan keluar dari kekristenan. Atau mungkin ada antikristus-antikristus di dalam kekristenan yang adalah orang-orang tidak percaya tetapi tetap berada dalam lingkup Kristen. Saya rasa begitu dan mereka lebih berbahaya. Saya percaya ini yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di sini. Mereka pergi keluar dari iman, jadi mereka tidak berada dalam iman, tetapi mereka mengklaim demikian. Mereka keluar untuk membentuk ajaran sesat, seperti kebanyakan orang yang muncul dengan ajaran sesat mengklaim bahwa mereka adalah orang Kristen, dan sayangnya mereka sama sekali bukanlah orang Kristen. Oke, nah apakah ayat-ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat tentang pengajar-pengajar palsu? Misalnya di 2 Petrus 2 dan dalam surat Yudas. Saya rasa begitu. Mereka merujuk kepada pengajar palsu, karena para gnostik yang dibicarakan oleh Yohanes tidak berkata bahwa mereka bukanlah Kristen. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa orang lain tidak memiliki pengetahuan yang cukup seperti mereka dan bahwa mereka telah menerima wahyu yang jauh lebih besar daripada yang Anda miliki. Oleh karena itu, Rasul Yohanes berkata, "Anak-anak, apa yang telah kamu dengar dari semula, biarlah itu tetap di dalam dirimu." Jangan anggap evolusi wahyu seperti yang diperkenalkan oleh kaum gnostik. Waspadalah terhadap itu. Baik, sebenarnya kata-kata di sini sangat serius bagi mereka yang akan keluar dan diketahui bahwa mereka adalah antikristus, sehingga orang-orang dapat diperingatkan tentang Benar. mereka. Ya. Tetapi mereka yang masih memiliki kelompok pengikut, memiliki pengaruh dan akses kepada orang-orang, dalam komunitas Kristen, mereka secara diam-diam meruntuhkan fondasi iman Kristen. Mereka menghancurkan dan melawan Kristus dan karya Kristus, dan ini sangat berbahaya. Ya, mereka lebih berbahaya. Ya. Terima kasih, kita telah di akhir Ya. episode, kita Ya. akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih semua. Pemirsa terkasih, kita belajar dari episode hari ini bahwa ini adalah waktu terakhir. Waktu terakhir berarti momen terakhir, jam terakhir, dan era terakhir dari cara Allah dalam berurusan dengan umat manusia. Di waktu terakhir ini, terdapat banyak sekali antikristus. Jadi roh antikristus telah ada dalam dunia. Dan sampai sang antikris yang sebenarnya datang, yang akan muncul setelah pengangkatan gereja, ada banyak antikristus yang dipakai oleh roh antikristus. Siapapun yang menyerang Kristus adalah para antikristus. Siapapun yang menyangkal karya Kristus dan keilahian Kristus adalah seorang antikristus. Juga memiliki roh antikristus, salah satu dari banyak antikristus. Tetapi pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk membaca Alkitab. Karena melalui buku itu, dengan terang itu, dengan bergantung pada kasih karunia Allah, dengan menyerahkan diri kepada Roh Kudus, Anda akan mampu membedakan roh antikristus. Anda akan mampu membedakan ajaran-ajaran palsu yang tersembunyi di dalam ajaran Kristen. Anda bisa membedakan apakah seorang pembicara atau pengajar tertentu adalah hamba Kristus, ataukah dia memiliki roh antikristus. Saya mendorong Anda pemirsa untuk menghampiri Alkitab, mempelajari Alkitab dan membiarkannya menerangi pikiran Anda. Karena firman Tuhan memberi pengetahuan kepada orang-orang tak berpengetahuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.